Cek. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi di sesi kali ini saya akan membawakan materi mengenai 802X atau biasa dikenal .1X. Ya, ini adalah salah satu fitur baru yang ada di router OS, di mana mungkin baru 1-2 bulan ke belakang baru ada. Ya, jadi memang untuk fiturnya saat ini cukup terbatas, tapi kita lihat dulu nanti fiturnya seperti apa. Oke, jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Pujo Dewo Broto. Saya di Citra Web bertugas untuk training dan support ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah training di Citra Web mungkin sudah gak asing juga lihat saya ya. Nah, itu perkenalan dari saya aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kenapa kok saya membahas mengenai fitur 8021X ini atau .1X ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Valen bahwa ada beberapa kasus mungkin di hotel ya, untuk memudahkan manajemennya itu adalah mereka memasang banyak access point dan berbeda SSID. Ya, jadi untuk membedakan ini SSID kamar A, kamar B atau mungkin bahkan untuk staff. Ya, mungkin ada yang SSID private, ada yang SSID public dan sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan banyak SSID tentunya kerepotan. Setiap kita berpindah kita harus terkoneksi ulang ke SSID yang berbeda. Nah, saya pengennya nanti saya pengen menggunakan satu SSID aja. Ya. Tetapi bagaimana cara memisahkan bahwa ini adalah guest, tamu, atau ini karyawan atau staff dari hotel. Kadang juga di office atau di kantor itu juga ada yang namanya public area, contohnya di meeting room. Ya, di meeting room mungkin mereka sudah menyediakan satu switch, ya, kemudian switchnya itu udah manage. Cuman untuk yang sekarang rata-rata switch manage itu sudah ditentukan portnya. Contoh ada 24 port, ya, 24 port Ethernet, port 1 sampai 8 ini untuk VLAN karyawan. Port 9 sampai 16 ini untuk VLAN manager, ya. Kemudian 17 sampai 24 ini untuk yang public, misalnya seperti itu. Nah, ketika portnya itu terbatas ya atau jumlah portnya kurang, ya, mau nggak mau kita harus ngeset ulang lagi switchnya. Ya, kita harus ngeset trunking atau akses portnya lagi. Nah, saya pengennya nanti perangkat saya ya boleh terkoneksi ke port berapapun. Ya, port Ether berapapun di switchnya. Tetapi ketika saya terkoneksi, ya, saya harus tetap mendapatkan VLAN berapa. Nah, itu nanti bisa kita terapkan menggunakan .1X ini. Ya. Kemudian di sekolah, ya sekolah juga yang sering saya lihat itu adalah ada dua SSID. SSID untuk murid dan SSID untuk guru. Permasalahannya pun juga sama seperti yang di hotel. Nah, di sini kita bisa menggunakan 8021X ini ya untuk meng-assign atau assign itu apa bahasa Indonesianya? Untuk memberikan layanan yang berbeda-beda. Meskipun secara layer satunya itu di interface yang sama. Ya. Nah, .1X ini ya ini adalah standar protokol yang memang sebenarnya di vendor lain pun juga sudah ada. Ya, jadi nggak hanya di Mikrotik, di beberapa perangkat switch vendor lain pun juga sudah tersedia. Nah, di 8021X ini modelnya adalah ketika ada sebuah klien, ya, ketika ada sebuah klien yang terkoneksi fisik ke sebuah port, entah itu Ethernet, entah itu wireless, dia akan diblok terlebih dahulu. Ya. Tidak boleh ada traffic apapun yang lewat. Ya. Meskipun itu dia hanya minta DHCP, meskipun dia hanya ARP request, semuanya akan diblok. Ya. Kecuali satu protokol yaitu EAP, ya, di mana ini adalah sebuah format untuk melakukan autentikasi .1X. Itu kenapa protokol ini ya 8021X ini sering disebut dengan istilah EAP over LAN.
Atau kalau kita menggunakan wireless itu nanti menggunakan EAP over wireless, EAP wow, EAP out gitu ya. Nah, .1x ini ya akan dipasang di perangkat network yang paling ujung. Ya, jadi ini adalah sebuah security yang dilakukan di perangkat paling ujung yang terhubung langsung dengan perangkat klien. Kalau misalnya menggunakan kabel ya berarti nanti terpasangnya di sisi switch-nya, bukan di routernya. Tapi kalau kita membuat sebuah access point ya terpasangnya itu nanti di sisi wireless-nya. Ya, jadi ini adalah salah satu security paling ujung ya, sebelum dia bisa terkoneksi ke jaringan kita. Nah, mekanisme dari .1x ini ya nanti kita akan butuh minimal 3 device. Ya, device apa? Yang pertama itu adalah yang namanya authentication server. Ya, jadi .1x ini ya memang harus menggunakan yang namanya radius. Ya, kenapa? Karena radius ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi username passwordnya. Ya. Nah, kelebihan kita menggunakan radius adalah kita bisa menggunakan database terpusat. Contoh semacam di hotel ya, di Haris ini dia punya banyak cabang ya, punya banyak hotel di kota lain. Ya. Bisa aja mungkin di Surabaya, kemudian di Denpasar, kemudian di Jogja, di Jakarta gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan sistem hotspot ya misalnya, kemudian database informasi username-nya itu disimpan di dalam local database router, ya maka username itu hanya bisa dibaca di router yang sama. Ya, berbeda ketika kita menggunakan radius. Ya. Kita menyediakan satu mesin radius, ya radius server. Nah kemudian perangkat-perangkat yang ada di kota-kota cabang tadi, ya tinggal menunjuk informasi database-nya, username, password-nya, ngambil dari satu database tersebut. Ya, jadi cukup menggunakan satu database yang ada di radius server, dia bisa digunakan untuk banyak perangkat. Nah, kemudian ada yang namanya autentikator. Ya, autentikator ini adalah perangkat switch atau perangkat access point yang akan mengaktifkan .1x tadi. Ya, jadi ini adalah portalnya. Ya. Sebelum dia terkoneksi ke jaringan, dia akan dicek oleh si autentikator. Ya. Kemudian ada yang terakhir namanya perangkat klien. Ya, ini kalau di .1x istilahnya itu adalah suplikan. Ya. Oke, kalau secara topologinya bagaimana? Ya, ini gambarannya. Jadi perangkat-perangkat device kliennya ini adalah suplikannya. Entah itu perangkat notebook, entah itu HP, entah itu router. Ya, selama dia mau akses ke jaringan, ya, dia ini namanya istilahnya ini adalah suplikan. Nah, perangkat yang akan melakukan filtering atau pengecekan itu nanti ada di dalam autentikator. Ya. Baik itu switch, entah itu wireless access point. Nah, kemudian ada satu mesin lagi yang berfungsi menyimpan informasi username passwordnya itu adalah authentication server. Antara autentikator dengan suplikan itu memang harus direct connect. Ya, kenapa? Karena ini nanti untuk security-nya itu bisa dikatakan dia bisa di layer 2. Ya, jadi dia harus satu segmen langsung. Tetapi antara autentikator, ya, antara switch dan AP-nya ini, dengan authentication servernya, radiusnya, itu tidak harus terhubung langsung. Bisa berbeda segmen, ya, bisa over internet dan sebagainya. Jadi yang menjadi catatan di sini adalah antara suplikan dan autentikator, ya 3 dan 2 ini memang harus direct connect. Ya. Oke, dalam satu jaringan bisa aja ada banyak autentikator. Dalam satu jaringan bisa aja juga banyak authentication server, nggak masalah. Ya. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakan .1x di MikroTik? Ya, jadi .1x ini mulai ada di versi 6.45.1.
Ya, jadi kalau Anda masih menggunakan versi 6.44, 6.42 itu belum ada fiturnya. Jadi mulai ada di 6.45.1 itu nanti di menu utamanya ada .1x. Ya, nah di sini setelah kita tertampil .1x ini ya ada tab client. Ini ketika kita ingin menjadi suplikan. Ya, jadi router kita bisa berfungsi sebagai suplikan atau sebagai server. Itu sebenarnya mungkin menurut saya kurang tepat kalau dibilang server. Harusnya itu autentikator. Ya, jadi tab server di situ akan memfungsikan router kita sebagai autentikator. Ya. Kemudian state dan aktif itu nanti kita gunakan untuk monitoring. Ya. Oke, bagaimana cara membuat suplikan? Ya, jadi ketika router kita berfungsi sebagai suplikan atau sebagai klien, perangkat kliennya, entah itu via Ethernet, ya. Nah, di sini kita bisa tentukan interface berapa, ya. Di interface apa router kita ini akan terkoneksi ke switch-nya atau ke autentikatornya. Ya. Kemudian ada yang namanya EAP method. Ini kenapa tadi disebut EAP over LAN ya. Jadi metode pertukaran informasi datanya ya, itu nanti menggunakan EAP, menggunakan autentikasi apa? Ada MSCAP, kemudian ada TLS, kemudian ada PAP MSCAP V2, ada EAP TTLS ya. Masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya nanti. Identity itu digunakan untuk username, password jelas. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya password apa. Ya. Kemudian anonymous identity ini digunakan kalau Anda menggunakan EAP TTLS. Ya, jadi sebelum melakukan autentikasi, ya suplikannya ini akan membuat tunnel dulu over TLS. TTLS, tunnel over TLS-nya. Nah, username untuk tunnelnya ini apa? Itu ditentukan di dalam anonymous identity ini. Dan yang terakhir certificate. Ya, certificate ini kenapa kok pakai certificate? Ya gunanya supaya lebih secure. Ya. Berbeda kalau kita menggunakan hotspot. Hotspot itu klien sudah mendapatkan IP baru melakukan login. Ya. Tetapi untuk koneksi dari hotspot ke kliennya ini dia plain. Kalau orang iseng kadang itu dulu yang pernah booming itu apa aplikasi Netcat kayak gitu. Bisa di Netcat, bisa di Sniff dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah menggunakan sertifikat, ya data autentikasinya ini akan di tunnel, akan di enkripsi. Nah, apakah servernya ini benar atau salah itu nanti tergantung dari sertifikat yang kita pasang. Ya, jadi ini untuk mencegah kalau bahasa orang hacker itu apa? MITM. Apa itu MITM? Pernah dengar nggak? Apa? Man in the middle. Ya, jadi ada orang yang pura-pura ngaku jadi server yang benar. Itu gunanya dari sertifikat. Ya. Nah, ini penjelasannya ya, jadi ada beberapa metode. Nah, metode yang paling gampang itu adalah EAP MSCAP V2. Ya, kenapa? Karena di sisi klien tidak perlu ribet. Nanti di sisi klien itu hanya cukup mengisikan informasi username dan password. Tetapi di sisi authentication servernya, di radiusnya, dia harus memasang sertifikat TLS. Ya, jadi sertifikat cukup dipasang di dalam authentication server. Itu kalau kita menggunakan yang modenya EAP MSCAP versi 2. Ya. Tetapi untuk mode yang lain, ya, khususnya adalah EAP TLS, ya, server dan klien, ya, dua-duanya harus memasang sertifikat. Nah, ini mungkin yang agak sedikit ribet. Ya, kenapa? Kalau misalnya itu layanannya adalah layanan publik, terutama hotel, ya, pasti usernya nggak mau suruh ngutak-ngatik HP-nya. Tamu itu pengennya bisa langsung terkoneksi. Ya, tetapi memang fungsi dari sertifikat ya di keamanannya itu. Itu kenapa mungkin EAP TLS ini akan lebih cocok ketika kita gunakan di dalam private area. Contohnya di dalam office. Ya, kita mungkin masih punya kebijakan, kamu kalau mau connect ke jaringanku ya harus pakai sertifikat ini. Ya kalau nggak mau ya berarti kamu bukan karyawanku.
pergi aja, nah, kayak gitu. Tapi kalau di hotel kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Kemudian bagaimana setting kalau misalnya switch atau router atau wireless kita itu nanti berfungsi sebagai autentikator. Ya, itu nanti pengaturannya di dalam tab server. Ya. Jadi kita bisa tentukan .1x ini akan ngeblok di interface apa. Ya. Kita bisa memasang banyak server di situ. Kalau misalnya saya pakai CRS ada 24 port, saya pengen 23 portnya ini mengaktifkan .1x semua, ya berarti saya harus memasukkan Ether 1 sampai Ether 23. Ya, nggak masalah, saya harus memasukkan satu persatu. Nah, kemudian di dalam tab accounting ini juga salah satu fitur Radius, apakah kita ingin mengirimkan informasi statistik usernya ke Radius untuk dicatat. Misalnya, user A ini sudah berapa lama online, dia sudah berapa lama atau sudah berapa banyak menggunakan datanya, sudah berapa lama idle, itu nanti bisa dicatat di dalam accountingnya ini. Berapa lama, berapa interval pengiriman update-nya ada di dalam interim update. Ya. Kemudian authentication timeout dan retransmission timeout ini adalah waktu kapan si autentikator akan melakukan pengecekan ulang. Apakah usernya ini sudah terautentikasi atau belum. Ya. Karena defaultnya itu ketika si klien itu mungkin belum support 8021X, ya, si router itu akan membroadcast yang namanya EAP request. Ya. Jadi dia akan selalu membroadcast per berapa detik di sini, ya, untuk menginformasikan si klien bahwa jaringannya ini harus menggunakan .1x. Ya. Jadi si user atau si kliennya ini, suplikannya ini tahu, oh ternyata aku harus pakai .1x. Taunya dari mana? Dari EAP requestnya si router. Oke, ini penjelasannya. Ya. Nah, kemudian beruntunglah ya di versi 646 beta 34 testing, ya. Ini belum istilahnya belum disarankan untuk penggunaan sehari-hari, ya, karena masih testing. Di situ ada fitur baru yang namanya authenticate-nya berdasarkan MAC out, ya, atau MAC address authentication. Nah, ini untuk solusi ketika kita nggak pengen dari sisi kliennya ini ribet, nggak perlu masukin informasi username passwordnya. Tapi kita bisa mengautentikasi usernya berdasarkan MAC address dari kliennya itu tadi. Ya, ini adalah salah satu mungkin terobosan yang menurut saya cukup berguna ketika kita menggunakan .1x. Ya, contohnya kayak di hotel tadi, ya, di hotel tadi mungkin karyawannya tinggal mendaftarkan perangkat-perangkat MAC address-nya si laptop dia. Ya, kita simpan di dalam database Radiusnya. Ya, ketika dia terkoneksi, dia otomatis langsung dapat VLAN atau dapat VLAN ID sesuai dengan yang sudah kita tentukan, tanpa perlu repot memasukkan informasi username dan passwordnya. Ya. Nanti ketika kita menggunakan .1x di wireless, ya, itu nanti bisa pakai yang MAC out, itu nanti statusnya di wireless kalau kita scan itu open. Ya, tetapi kalau kita mengaktifkan .1x menggunakan EAP, nanti di status wirelessnya itu adalah WPA2 Enterprise. Ya, ada gambar gemboknya. Ya. Nah, fitur ini hanya bisa, ya, untuk yang fitur baru MAC out ini hanya bisa diterapkan kalau kita menggunakan command line. Ya. Kita tunggu aja, mungkin habis ini bulenya pulang, siapa tahu habis lihat materi saya dibuatkan Winbox-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat di Winbox, kalau Anda masih base Winbox, yang kita lihat cuma ini aja sampai saat ini. Ya, tapi kalau Anda pakai command line, ternyata ada satu parameter yaitu authentication type-nya apa. Apakah pakai .1x biasa atau pakai MAC out.
Bedanya gimana ya? Jadi kalau kita menggunakan .1x ya, jadi si klien ya ketika sudah tahu bahwa jaringannya itu harus menggunakan .1x, dia akan mengirimkan frame EAPOL start ya. Nah, autentikator begitu menerima, oh si klien ini mau pakai EAP nih, mau pakai .1x nih. Si autentikator akan meminta identity ke perangkat suplikannya. Identity ini adalah username-nya lah, gampangnya kayak gitu. Ya. Ketika si klien menerima request identity, dia akan merespon, iki lu, namaku tuh Pujo, kayak gitu. Nah, autentikator dia bukan yang akan mengautentikasi username ini benar atau salah. Itu tugasnya authentication server. Itu kenapa setelah dia si autentikator ini menerima informasi identity, dia akan merelaynya ke authentication server, ya, di mana informasi username passwordnya disimpan. Nah di sini dia menggunakan standar protokol radius biasa. Ya. Jadi kalau Anda sudah pernah mainan radius pakai hotspot radius, ini formatnya sama. Ya. Dia akan akses request, boleh nggak username passwordnya ini terkoneksi ke jaringan saya, misalnya kayak gitu. Si radius akan merespon, ya. Dia akan merespon, oke, sebelum dia connect, cek dulu sertifikatnya benar atau enggak. Itu nanti dia si radius akan mengirimkan yang namanya access challenge, tantangan. Yuk benar enggak? Kalau sertifikatnya benar, si klien akan melakukan EAP request, dicek ulang oleh si authentication server. Ketika sudah benar, ya otomatis nanti si authentication server akan mengirimkan yang namanya radius access accept. Ya. Oke, username ini sudah benar, sertifikatnya sudah valid, dia boleh terkoneksi. Ya, nanti oleh si autentikator portnya akan diaktifkan. Oke, kamu sudah boleh connect, silakan. Mau DHCP silakan, mau dapat VLAN berapa, itu nanti tergantung dari settingan radiusnya. Atau kalau misalnya sertifikatnya salah, nanti dia akan mengirimkan akses reject. Nggak boleh lewat, nggak boleh terkoneksi ke port berapa. Ya, itu mekanisme ketika kita menggunakan .1x. Bagaimana kalau mekanismenya menggunakan MAC authentication? Ya, ternyata ketika menggunakan MAC authentication, ya, user itu tidak perlu mengirimkan pesan apapun ke autentikatornya. Ketika dia terkoneksi ke sebuah port yang ada di autentikator, dia mungkin request DHCP, defaultnya perangkat mobile itu kan pasti DHCP-nya aktif. Ya. Si autentikatornya ini secara otomatis akan melakukan request atau akses request ke radiusnya. Sambil mengirimkan informasi MAC address dari kliennya tadi. Ya, Pak, MAC address ini mau connect, boleh apa enggak? Nanti ketika database itu ternyata oke, MAC address-nya ini cocok, ada gitu ya. Si radius akan mengirimkan akses accept. Tapi kalau MAC address-nya nggak ada, si radius akan mengirimkan akses reject-nya. Ya, akses accept itu berarti dia boleh lewat langsung, reject berarti tetap diblok, nggak boleh lewat. Ya. Itu bedanya ketika kita menggunakan autentikasinya tipe MAC out. Ya. Oke. Nah sekarang untuk membuat authentication servernya gimana Pak? Ya, jadi di Mikrotik itu kan sudah ada userman. Ya, userman itu adalah salah satu fitur radius juga. Ya, cuman setahu saya ya untuk fitur .1x ini setahu saya belum bisa untuk versi yang sekarang. Ya, karena saya belum nemu gimana caranya nginjek server certificate ke userman-nya. Ya, tapi beruntunglah sudah ada userman versi 7. Ya, kemarin saya udah nyoba userman versi 7 dan hasilnya ternyata juga belum tahu. Ya, kenapa kok belum tahu? Karena saya nggak bisa login ke userman-nya. Ya, jadi entah kenapa untuk userman versi 7-nya juga belum jalan. Ya namanya masih beta, itu masih trial. Ya, jadi mungkin lebih enak kalau kita menggunakan radius eksternal aja. Ya, yang jelas udah ada dari zaman bontot gitu ya. Mau pakai free radius, kalau Anda pakai Linux base silahkan.
Kalau Anda orang orang Windows pakai Active Directory, silahkan. Karena ini adalah protokol standar dan saya rasa radius server yang ada di luar pun sudah mendukung semua. Ya. Nah, oke, jadi kita abaikan bagaimana cara ngeset router kita sebagai authentication server. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara memonitornya? Tahu kliennya ini udah connect atau enggak ya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam state. State ini adalah informasi status interface dari autentikatornya. Nanti ada beberapa, ada 4 kalau enggak saya. Ada unauthorized. Unauthorized itu berarti ada klien yang nyolok, tapi dia belum login atau mungkin loginnya salah. Kalau authorized itu berarti kliennya sudah login atau sudah sudah mengaktifkan .1x-nya. Nanti ada juga yang disable itu kalau nggak salah interface-nya mati dan sebagainya. Jadi state ini lebih memonitor status dari port autentikatornya. Nah, untuk user yang sudah login atau belum menggunakan username apa, kita bisa lihat di dalam aktifnya di sini. Ya, jadi contohnya, di Ether 4 ini ternyata sudah ada yang login. Loginnya itu pakai MAC address. Ya. Ether 5 ternyata sudah login, dia pakai username-nya Pujo. Nah, ketika dia sudah login, ya, kita bisa meng-assign VLAN-nya berapa. Itu nanti kita setting di radius servernya. Contohnya Ether 4 laptop saya, misalnya yang pakai MAC address 74 sekian ini, saya mau nyolok ke Ether 4, Ether 5, Ether 6, Ether 7, ya, itu akan selalu mendapatkan VLAN ID 10. Ya. Jadi nggak peduli di port berapa, ketika saya nyolok, MAC address-nya cocok, MAC out-nya jalan, saya akan selalu dapat segmen di VLAN ID 10. Nah, bisa juga misalnya Pujo ini, dia pindah ke Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dia juga akan selalu mendapatkan VLAN ID yang sama, yang sudah kita assign di radius servernya. Jadi enaknya di situ, kita nggak perlu declare lagi di switchnya, oh kamu harus nyolok ke Ether 3 supaya dapat jaringan kantor. Kamu harus nyolok ke Ether 4 supaya dapat jaringan hotspot. Kamu harus nyolok Ether berapa? Enggak. Di sini semuanya akan dinamis, tergantung kita ngeset di radiusnya. Itu enaknya menggunakan .1x di situ. Nah, sekarang contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasusnya ini saya akan membuat jaringan kecil ya menggunakan CRS untuk jaringan LAN-nya. Kemudian saya juga akan mencoba menggunakan wireless ya. Di mana kliennya nanti adalah perangkat mobile. Jadi akan ada 2 autentikator. Yang pertama di CRS itu untuk perangkat-perangkat yang menggunakan kabel, ya. Dan ada autentikator satu lagi di wirelessnya, itu untuk perangkat-perangkat mobile wirelessnya. Ya. Nah radiusnya saya bikin 1 ya, karena ini cuman riset doang, cuman buat materi ini saya pakai Raspberry cukup. Ya. Oke, jadi di dalam router gateway atau di router yang paling ujung di atas, ya di router paling atas ini saya sudah mengaktifkan 3 VLAN, ada VLAN 10, VLAN 20, itu nanti untuk akses kliennya. Ya, entah mau pakai DHCP, entah mau pakai hotspot, entah mau pakai filter yang berbeda-beda, terserah. Ya. Nah kemudian kita akan menggunakan VLAN 100 itu hanya untuk remote management portnya. Ya, jadi ada kalau biasanya di vendor lain itu namanya VLAN management. Ya, ini hanya untuk mengakses ke router-router atau ke switch yang ada di jaringan. Kemudian Ether 6, mana ini Ether 6? Ether 6 ini berfungsi sebagai terang untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 100. Jadi Ether 6 ini adalah interface yang akan mengarah ke router 6. Ya, jadi di Ether 6 ini saya tidak mengaktifkan .1x-nya. Kenapa? Karena saya yakin Ether 6 ini pasti hanya terkoneksi ke router saya. Ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak yakin, wah Ether 6-nya ini siapa tahu dicabut Pak, diganti ke laptop lain. Anda juga bisa mengaktifkan .1x di Ether 6-nya. Ya, tapi di contoh kasus ini yang saya aktifkan .1x
di CRS-nya hanya Ether 4 dan Ether 5. Oh, Ether 5-nya salah. Posisinya harus di atas. Oke, skip. Kemudian semua klien ya akan mendapatkan DHCP dari router gateway ya. Artinya kalau dari gambar ini Ether 2 itu akan berfungsi sebagai terang ya ke arah router gateway. Ether 4 ini akan berfungsi sebagai access port. Ya, access port VLAN berapa? Ya nanti tergantung radiusnya. Saya nggak akan declare di depan. Ya, artinya saya nggak ngeset secara statik, oh Ether 4 ini hanya untuk VLAN 10, enggak. Ya, saya hanya declare bahwa Ether 4 ini akan sebagai access port. VLAN berapanya nanti tergantung autentikasi .1x-nya. Begitu juga di Ether 5. Ya. Oke, bagaimana cara ngesetnya? Ya, di sini untuk ngeset radius servernya ya karena mungkin pakai radius server free radiusnya itu mungkin beda-beda tiap operating system. Jadi silakan cek di wiki masing-masing operating systemnya. Paling gampang sih lihat di wiki free radius ya. Di situ udah ada tutorial bagaimana mengaktifkan radius server di Ubuntu atau di CentOS dan sebagainya. Kemudian sertifikat. Nah, sertifikatnya ini karena kita akan menggunakan EAP MS CAP ataupun EAP TLS, maka saya harus menyiapkan client certificate dan server certificate dan juga CA certificate ya, untuk mengautentik certified authority. Nah, bagaimana cara generate certificate-nya juga sudah ada step by step-nya, tinggal Anda copy paste. Ya, di halaman wiki ini udah ada script-nya. Tinggal disesuaikan IP server Anda berapa, username kliennya nanti berapa, di copy, paste di router board, dia akan keluar sertifikatnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet bikin sendiri. Oke, sekarang bagaimana cara assign dynamic VLAN di MikroTik ya. Jadi di radius server itu nanti ada sebuah atribut ya atau dictionary. Masing-masing vendor akan mempunyai format atribut yang berbeda. Nah, kalau nanti autentikatornya itu adalah MikroTik, ya Anda bisa assign VLAN, ya bisa assign VLAN. Kalau dia pakai kabel, VLAN-nya ada 3 ini. Tunnel type-nya apa, tunnel medium-nya apa, tunnel private group ID-nya berapa. Yang perlu Anda rubah kalau misalnya Anda mau coba di rumah, Anda cukup merubah yang tunnel private group ID-nya ini. Ya, kalau di contoh saya, harusnya tunnel private group ID-nya ini ada 2, yaitu 10 dan 20. Ya, ini masih 12 karena saya copy paste aja dari wiki. Ya. Kemudian kalau kita nanti pakai wireless, ya atribut yang kita pakai itu adalah MikroTik _wireless VLAN ID-nya berapa. Mau 10, 20 atau tergantung VLAN yang ada di jaringan Anda. Oke. Langkahnya untuk membuat autentikator ya. Kalau saya sederhanakan cuma ngeset bridge, kemudian aktifkan radius client, tambahkan .1x. Udah itu aja. 3 langkah itu aja. Ya, jadi kalau digambarkan gimana sih cara ngeset .1x ya, cuma 3 ini, ngeset bridge supaya bisa VLAN filtering, ya. Kemudian mengaktifkan radius client, ya. Dan yang terakhir mengaktifkan .1x servernya. Nah ini adalah capture dari masing-masing langkahnya, ya. Jadi saya harus nambah bridge, kemudian saya harus tentukan, ya saya harus tentukan VLAN ID-nya ini akan di tag ke Ether berapa. Jadi kalau di MikroTik untuk yang versi baru kita bisa menggunakan bridge filtering. Ya. Bagaimana cara mengeset ketika traffic keluar dari sebuah port ini membawa VLAN ID atau trunking atau target, ya, tinggal ditentukan di sini. Ether 2 ini untuk yang mengarah ke router gateway, Ether 6 ini nanti untuk yang mengarah ke authenticator wirelessnya. Ya. Kemudian current attachment-nya ini nggak usah diisi. Kenapa? Karena dia nanti secara otomatis akan diset oleh radiusnya. Ya. Oke. Ketika VLAN table sudah dibuat,
tinggal kita aktifkan bridge filteringnya di masing-masing port. Tambahkan semua portnya, kemudian frame type-nya. Kalau Anda pengen sebagai terang, Anda harus ngeset modenya itu admin only VLAN tagged. Ini untuk terang. Tapi kalau Anda pengen portnya ini berfungsi sebagai access port, ya, jadi keluar nggak pakai VLAN, Anda harus ngeset admin only untagged and priority. Ya, tinggal diaktifkan bridge filteringnya, yes, udah jalan. Cuman itu langkahnya. Ya. Ketika ini sudah benar semua, sudah yakin aturan VLAN-nya sudah benar, bridge portnya sudah benar, langkah terakhir di dalam bridge itu adalah mengaktifkan VLAN filtering. Nah, ini untuk yang bridge versi baru 642 ke atas kalau saya nggak salah udah bisa VLAN filtering. Nah, hati-hati sebelum Anda mengaktifkan VLAN filtering, cek ulang VLAN table dan bridge portnya. Karena kalau Anda nggak sengaja, misalnya pakai 24 port CRS, 24 portnya Anda masukkan semua ke dalam bridge, ya, VLAN filtering Anda salah, bisa jadi Anda nggak bisa nge-remote router Anda. Ya, jadi pastikan untuk ngecek VLAN table-nya sudah benar. Ya. Atau tips paling gampang adalah ketika Anda punya 24 port, sediakan satu port. Ya, entah itu port yang terakhir, entah port yang paling depan, atau port yang di tengah, terserah. Itu jangan dimasukkan ke dalam bridge. Ya. Jadi biarkan kosongan. Tujuannya adalah ketika Anda salah setting bridge-nya, Anda masih bisa nge-remote dari port yang kosongan itu tadi. Bisa pakai MAC telnet dan sebagainya. Ya. Oke, ini untuk ngeset autentikatornya. Untuk ngeset bridge-nya dulu, habis itu kita aktifkan .1x, radius client. Tinggal kita tentukan di dalam menu radius, Anda bikin di sini adalah service apa yang ingin menggunakan radius, yaitu .1x. Address-nya itu adalah alamat IP dari authentication servernya atau alamat IP free radiusnya, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian secret dan sebagainya itu tergantung settingan yang ada di radius. Nah, ini adalah langkah terakhir ketika kita ingin menggunakan router kita sebagai autentikator, ya, tinggal masuk ke menu .1x, Anda aktifkan di interface apa, kemudian autentikasinya tipe apa, terserah. Ya, Anda bisa memilih tiap port mungkin tipe autentikasinya beda. Contoh di saya Ether 4 itu hanya sebagai MAC out, jadi klien tidak perlu menginputkan username password, tapi kalau dia nyolok ke Ether 5, dia harus memasukkan informasi username, password, dan sebagainya. Nah, itu langkah bagaimana cara membuat router kita sebagai autentikator. Ya. Sekarang bagaimana kalau router kita nanti akan jadi kliennya. Ya. Jadi di sisi kliennya, kalau kita menggunakan MAC out, nggak perlu setting apa-apa di kliennya. Tinggal colok, pasang IP static atau DHCP, dia bisa langsung terkoneksi. Selama ya, MAC address dari kliennya sudah ada di dalam radius tadi. Kalau belum didaftarkan, ya nggak bisa, akan diblok. Ya. Kemudian kalau menggunakan .1x, ya tinggal ditentukan EAP metodenya ini, apa yang dipasang di free radiusnya pakai apa, apakah pakai EAP MS cap, apakah pakai EAP TLS, terserah. Yang penting harus sama antara suplikannya dengan radius servernya. Cara ngesetnya tinggal, oke, ternyata router saya Ether 1 terhubung ke CRS, kemudian saya mau pakai autentikasi EAP MS cap. Kalau pakai EAP MS cap berarti saya tinggal memasukkan informasi username dan password. Sertifikatnya nggak perlu. Ya, jadi ini langkah yang paling gampang ketika Anda pengen memberikan autentikasi pada Ethernet Anda. Nggak perlu pakai sertifikat dan sebagainya di sisi klien. Tapi di sisi servernya tetap harus pakai sertifikat. Ya. Nah, nanti untuk yang termonitor ini yang sama kayak tadi. Ya, capture yang sama. Ketika usernya sudah login akan tertampil di dalam aktif. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau autentikatornya itu wireless, Pak? Ya, jadi sedikit berbeda dengan
bagaimana kalau kita ngeset switch sebagai autentikator. Ya, kalau .1x di wireless itu sebenarnya sudah didukung sejak lama. Ya, jadi kita nggak perlu pakai menu .1x, ya, tetapi kita hanya perlu ngeset di dalam security profile-nya. Ya, beda dengan kalau kita menggunakan kabel, kita harus aturnya itu di menu .1x. Tapi kalau kita menggunakan wireless sebagai port autentikatornya, ya kita hanya cukup ngeset di dalam security profile-nya. Ya, jadi ini untuk settingan bridge-nya saya skip karena udah sama persis dengan yang ada di tadi. Ya. Nah, yang perlu di set kalau wireless access point kita ya, ingin berfungsi sebagai autentikator, kita tinggal ngeset yang biasanya di sini autentikasinya pakai WPA1, pakai WPA2, PSK. Ya. Tahu PSK? Tahu kan? Pressure key. Ya. Di situ kita tinggal pilih yang WPA2 EAP atau WPA1 EAP. Ya, ini berarti kita akan menggunakan .1x over wireless. Ya. Nah, kemudian di menu EAP, ya di tab EAP ini kita tentukan metodenya ini pass through. Ya, pass through ini artinya apa? Ketika si klien menginformasikan username, password dan sebagainya, si access point kita itu akan meneruskan lagi ke radio server. Ya, jadi akan merelay ulang ke radio server. Jadi berfungsi autentikatornya di situ. Ya. Cuman ini aja settingnya. Kalau kita mengeset wireless kita sebagai .1x autentikator, tinggal ngeset WPA2 EAP, EAP metodenya pass through. Udah selesai. Nah. Oh, lupa. Ada satu lagi. Ya, ini settingan di menu interface WLAN 1 Anda double klik pada saat Anda bikin SSID, Anda bikin channel listnya berapa, kemudian bandnya apa. Di bagian paling bawah sendiri, ya, ada yang namanya default authenticate, default forward. Nah, ada satu parameter yang namanya multicast helper. Ini defaultnya itu adalah auto atau kadang disable, lupa saya. Ini harus dirubah menjadi full. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa assign dynamic VLAN di wireless-nya. Jadi nanti kalau user lihat di scan, SSID-nya cuma satu. Wireless-nya juga cuma satu. Kalau zaman dulu biasanya SSID-nya banyak, WLAN-nya satu tapi virtual access point-nya banyak. Ya. Tapi kalau yang ini, WLAN-nya tetap satu, SSID-nya tetap satu. Tapi begitu ya usernya itu sudah melakukan autentikasi, dia otomatis akan dibuatkan VLAN di wireless-nya. Ya, jadi secara hardware ini lebih enak daripada Anda bikin membuat banyak SSID. Ya. Nah, kalau di sisi klien settingnya gimana? Settingnya adalah di security profile juga, WPA2 EAP. Nah, EAP metodenya apa? Kalau misalnya menggunakan EAP TLS, tinggal diaktifkan verify certificate, Anda import yang namanya client certificate-nya dulu. Ya, ini kalau kita mau menggunakan yang formatnya EAP TLS. Bisa juga pakai EAP MSCAP V2 juga, tinggal autentikasi username password-nya doang. Nanti muncul username password-nya apa. Ya, ini saya kasih contoh kalau kita menggunakan EAP TLS. Di EAP TLS itu hanya berbasiskan sertifikatnya. Dia nggak perlu masukkan username, password. Jadi tiap klien bisa punya sertifikat yang berbeda-beda. Karena nanti di sertifikatnya itu akan berisikan informasi username, passwordnya. Ini contoh kalau perangkat kliennya itu pakai MacBook, ya. Di scan, tinggal klik SSID-nya apa, nanti secara otomatis si MacBook-nya ini akan memunculkan pop-up informasi username password-nya apa. Ini secara otomatis di MacBook, ya di MacBook saya itu ada dua pilihan, ya. Automatic itu nanti pakai EAP MSCAP V2, jadi klien nggak perlu pakai sertifikat. Tapi kalau pakai EAP TLS nanti ada pilihan sertifikat apa yang pengen dipakai, ya. Karena sisi user biasanya nggak mau ribet, harus nyeting sertifikat,
Di sini MacBook defaultnya harus pakai yang EAP MSCAV2. Tinggal username passwordnya apa, udah connect, itu aja. Nah ini connected, dapat IP berapa. Nah ini taunya saya pakai autentikasi metode apa, di sini udah kelihatan semua. Ini kalau MacBook. Kalau Windows gimana? Cari tutorialnya di internet banyak. Ya, karena saya nggak punya Windows. Ya. Oke, penutup. Ya, apa kelebihan dari .1x? Jadi secara security dia jauh lebih aman ketika daripada Anda memasang switch biasa. Ya, ketika Anda mainan switch biasa masih bisa mainan netcard dan sebagainya. Tapi ketika kita pakai .1x karena ini nanti dia udah pakai VLAN, otomatis selama dia berbeda VLAN, aplikasi-aplikasi yang nggak jelas kayak itu nggak akan jalan. Ya. Kemudian bisa dynamic service, jadi nggak hanya terbatas dalam satu port. Anda mau pasang port berapapun terserah. Ya, nanti Anda otomatis akan dapat VLAN yang udah saya tentukan di dalam radius. Kemudian visibility, ya mungkin di sisi usernya nggak akan tahu kalau pakai .1x. Itu misalnya Anda pakai Mac out. Ya, jadi sisi user nggak perlu settingan apa-apa. Ya, itu bisa juga. Tetapi memang ada kekurangannya juga untuk saat ini. Mungkin konfigurasinya sedikit kompleks dari sisi usernya. Kalau Anda pakai yang autentikasinya itu yang secure. Contohnya pakai EAP TTLS. Atau EAP TLS harus import sertifikat dan sebagainya. Itu lebih ribet. Kemudian yang pasti adalah delay. Ya. Kenapa? Karena pasti ada proses untuk melakukan autentikasi dahulu. Ya. Kalau misalnya autentikator dan authentication servernya itu mungkin berbeda segmen atau over internet, mungkin delaynya bisa lebih lama. Ya, jadi itu yang akan sedikit terasa. Dan kemudian tidak semua perangkat support mendukung .1x. Contoh, misalnya Anda pengen mainan IoT pakai Arduino, ya, ada Shield Ethernet, Anda connect, ternyata nggak bisa .1x. Nah itu yang harus mungkin disiasati. Kemudian saat ini .1x menurut saya juga masih progress development terus, mungkin fiturnya akan semakin nambah atau mungkin akan memperbanyak bugnya juga nggak tahu. Ya jadi mungkin ini kekurangan .1x untuk saat ini. Oke, sudah habis jadwal, materi saya juga udah habis, timernya juga udah habis.